Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali dalam mata kuliah manajemen operasi kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu contoh yang ada di buku Heather Render, bab 14 tentang MRP dan ERP. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua buah soal karena berkaitan, yaitu contoh satu ini dengan contoh dua ini. Untuk penjelasan soalnya, nanti bisa silakan saudara-saudara baca semuanya dan pahami. Nanti bisa kita buat dan kita kembangkan dalam Excel dengan cara yang lebih mudah seperti ini. Baik, yang pertama, di contoh yang pertama ini, kita diminta untuk mengembangkan struktur produk dan gross requirement. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh soalnya, dan di sini kita kembangkan dalam bentuk Excel. Yang pertama, struktur produknya ini diketahui ya, struktur produk A. Jadi kita akan membuat sebuah produk A, produk akhirnya. Ini ada level-levelnya, level 0, 1, 2, dan 3. Jadi yang level 0 ini adalah produk akhir atau barang jadi yang akan dibuat yang akan dijual oleh perusahaan. Untuk membuat produk A ini, satu buah produk A ini memerlukan dua buah komponen, yaitu produk B dan produk C. Produk B-nya sebanyak 2 dan produk C sebanyak 3. Nah, itu bisa membuat satu buah produk A. Kemudian di bawahnya lagi, yang produk B ini, dia memerlukan produk B membutuhkan produk D dan membutuhkan produk E. Produk D sebanyak 2 dan produk E sebanyak 2. Sedangkan produk C itu memerlukan E dan F, F memerlukan G dan D. Nah, seperti itu struktur produk yang untuk membuat produk A tersebut. Nah, kemudian di soal itu kita diminta untuk membuat ada permintaan produk itu sebanyak 50 unit produk A. Nah, untuk membuat 50 unit produk A, apa saja yang diperlukan? Tentu dia memerlukan produk B, C, D, E, F, dan G. Nah, berapa banyak jumlahnya? Nah, itulah yang akan kita tentukan di dalam jumlah produk yang diperlukan ini. Jadi, di sini kita buat bahwa produk A itu membutuhkan 50 unit, berarti nanti yang B itu adalah 2 kali produk A, yaitu 50, yaitu ini. Ya, 2 kali 50. Sedangkan yang produk C, 3 dikali 50. Baik, nah kira-kira seperti itu sampai ke bawah. Ya. Kemudian khusus untuk produk D dan produk E, nah ini ada perlakuan khusus karena produk D ini diperlukan untuk membuat dua buah komponen, yaitu B dan C. Berarti di sini kita buatkan yang D14, kita buatkan di sini. Nah, ini berarti kita buatkan untuk produk B-nya berapa, kemudian untuk produk C-nya berapa. Nah, nanti kita jumlahkan sehingga diperlukan 800 produk D untuk membuat 50 produk A. Nah, begitu juga untuk yang E. Untuk yang E juga yang produk E ini berapa yang diperlukan untuk membuat produk B dijumlahkan dengan berapa yang diperlukan untuk membuat produk C, sehingga kita dapatkan yang kita perlukan adalah 500. Nah, demikianlah jumlah produk yang diperlukan untuk setiap komponen untuk membuat 50 unit. Nah, kalau kita sudah buatkan seperti ini, struktur produk A ini, maka kita akan jauh lebih mudah, lebih gampang untuk menentukan. Misalnya di bulan depan ada permintaan sebanyak 250 unit misalnya. Nah, kita tinggal mengganti yang di produk A ini saja, yaitu 250. Nah, maka semuanya otomatis akan berubah. Nah, itu yang untuk menjelaskan struktur produk A dan berapa jumlah produk yang diperlukan untuk membuat produk A dalam jumlah tertentu. Nah, kalau ini sudah selesai, maka kita bisa juga membuatkan struktur produk berdasarkan waktu atau time-based product structure. Nah, informasi yang kita miliki tambahannya adalah waktu tunggu untuk membuat setiap komponen. Jadi, di sini kita bisa menentukan nanti
kapan sebaiknya dimulai dan kapan akan berakhir produk tersebut. Jadi kita bisa memulainya dari akhirnya ya, dari akhirnya, yaitu dari akhirnya ini dari produk A. Jadi kita akan membuat produk A. Produk A itu waktunya adalah 1 minggu. Jadi produk A itu 1 minggu. Jadi kita buatkan seperti ini. Nah, komponen yang dia perlukan itu adalah B dan C. Nah, ini B, kemudian ini C. Nah, untuk membuat produk B itu diperlukan waktu 2 minggu. Nah, ini 1, 2. Kemudian yang produk C itu 1 minggu, cuma 1 minggu. Kemudian untuk membuat C itu memerlukan E dan F. E itu 2 minggu, dan F itu 3 minggu. Kemudian B itu 1 minggu, dan E 2 minggu. Nah, demikian selanjutnya. Kemudian setelah itu bisa kita hitung, berarti ini adalah titik memulai pekerjaan. Jadi ini adalah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8. Jadi untuk membuat produk A ini dari awal sampai akhir itu memerlukan waktu selama 8 minggu. Ya, jadi itu yang kita buatkan. Nah, kemudian nah di sini juga artinya adalah kapan kita sebaiknya mengerjakan produk E. Jadi produk E ini kita kerjakan dia pada minggu ketiga. Ya, kita kerjakan minggu ketiga, nanti akan selesai dia pada minggu ke-5. Jadi jangan dikerjakan semuanya di minggu pertama, karena kalau dikerjakan semuanya di minggu pertama, maka akan menyebabkan terjadinya penumpukan persediaan. Jadi penumpukan persediaan tentu tidak akan jadi bagus, tidak akan terkelola dengan baik kalau seandainya semuanya dikerjakan. Ya, jadi itu tujuannya untuk kita menggunakan struktur produk berdasarkan waktu ini. Nah, setelah ini selesai, kita bisa masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, di contoh soal yang kedua, nah di sini sebenarnya hampir sama juga, tetapi kita bisa menentukan rencana kebutuhan kotor produk. Jadi rencana kebutuhan kotor dari produk tersebut ini bisa kita identifikasi dengan gampang. Jadi dari struktur produk berdasarkan waktu, kita buatkan di sini dari 1 sampai 8. Nah, di sini kan ketahuan juga sebenarnya bahwa pada minggu ke-7, ya, minggu ke-7 itu harus mulai dikerjakan permintaan produk A tersebut pada minggu ke-7, kemudian pada minggu ke-8 itu harus sudah selesai. Jadi ada require date, kemudian ada order release date. Nah, itu untuk masing-masingnya. Jadi dari time phase product structure ini bisa kita kembangkan menjadi cross requirement plan. Jadi dari minggu yang pertama, nah ini order release date untuk produk G itu yang pertama kali yang harus kita lakukan. Nah, ini dia ya sebanyak berapa? Sebanyak 300 unit yang dari sini kita kembangkan. Jadi yang cross requirement plan ini kita kembangkan dari komponen-komponen yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu jumlah produk yang diperlukan, kemudian struktur produk berdasarkan waktu. Baik, demikian penjelasannya untuk contoh soal 1 dan 2 di buku Reza. Semoga bisa dipahami, dan kalau seandainya ada pertanyaan, silakan nanti bisa kita lanjutkan dengan contoh soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.